Kita lebih ke plan ke depannya akan seperti apa nih Pak, terkait mengenai mungkin rencana divestasi, 2 ruas tol itu seperti apa juga kabarnya ya Pak ya? Kemudian juga rencana IPO anak usaha ini juga seperti apa? Berapa sih sebenarnya dana juga yang, bisa diincar begitu ya dari plan-plan, ke depan nih dari Adikarya nih Pak Antus? Ya, memang kalau untuk divestasi sebelum 2019 kalau kita mau mendivestasikan kepemilikan tol misalnya, itu paling tidak aturannya waktu itu harus selesai dulu paling tidak satu ruas. Tetapi sudah ada ketentuan bahwa dibolehkan kita melepaskan kepemilikan sekalipun masih dalam proses penyelesaian atau sedang dimulai. Ini juga jadi peluang kami untuk mengajak mitra bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Ini untuk jalan tol. Sementara untuk itu untuk divestasi ya. Jadi karena belum ada, kalau sudah ada yang selesai, memang bisa kita deliver langsung. Tapi karena belum ada, ya ini mungkin polanya, kemudian mungkin kita debt dulu, minjam dulu, kemudian pada saatnya nanti itu di deliver gitu ke pemilikannya. Bisa juga itu di mana dilakukan. Nah, untuk memperkuat pembiayaan anak usaha kami yang memang bergerak di TOD-nya LRT khususnya, tetapi juga ada di tempat-tempat lain seperti misalnya komuter, kemudian ada juga di stasiun bis dan lain sebagainya. Yang penting di sekitar pusat-pusat transportasi. Nah ini kami merencanakan, sebetulnya rencana ini sudah sejak 3 tahun lalu. Waktu kami melakukan spin-off ke PT ACP, ini karena menggunakan buku sebetulnya mandatori dalam 2 tahun, persetujuan dengan Dirjen Pajak, itu harus dilakukan IPO. Tapi kemudian karena muncul situasi berat pandemi ini, dan ini juga kami mendapatkan relaksasi sehingga boleh mundur setahun lagi. Dan tahun inilah tahun harusnya kami meng-IPO-kan anak kami PT ACP atau dengan kode ADCP. Harapannya dari IPO ini kita mendapatkan 1,5 sampai 2 triliun dengan melepas 30-an% itu kurang lebih. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.